Mas Aziz. Dulu saya ambil S1 Fisika UGM angkatan 2016. Kemudian karena menang kelihatan nggak ya? Oke. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa bertanya di akhir ya. Atau mungkin yang mau tanya bisa raise hand atau lewat chat gitu. Dan sepertinya aku nggak bisa lihat chat. Nanti lebih ke langsung interupsi aja, buka mikrofonnya kemudian langsung tanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Hari ini kita akan belajar termodinamika. Atau sebelumnya bisa kalian juga perkenalan di chat ya. Nama, angkatan sama prodi biar aku bisa tahu kalian prodinya apa aja gitu. Ada yang tahu apa itu termodinamika? Atau belajar apa biasanya di termodinamika? Perpindahan panas, Mas. Belajar apa? Halo, apakah suaraku kedengeran? Oh iya, tadi ada yang mau jawab kayaknya. Apa itu, ada yang tahu apa termodinamika? Mas, permisi, Mas. Ya, Kalau men kalau menurut saya termodinamika itu kayak heat transfer, terus ada perpindahan materi sama energi di dalamnya gitu. ya oke. Betul ya, kalau dari eh, katanya termodinamika itu berasal dari kata termo dan dinamika. Jadi termo itu panas, dinamika itu gerak. Jadi kita belajar tentang ya perpindahan panas gitu, atau apa saja yang terjadi kalau sistem itu panasnya berpindah, atau semua yang terkait dengan hal itu. Tapi ada definisi yang tidak terlalu baku dan aku suka, yaitu termodinamika ini belajar tentang hubungan-hubungan antara observable makroskopik yang bisa kita lihat langsung.
Nah, nanti bedanya dengan vision terlebih dahulu frasa-frasa atau kata-kata teknis yang mungkin nanti kita akan pakai. Yang pertama, yaitu adalah sistem yang terisolasi. Kalau mau bertanya, silakan langsung open mic aja ya. Apa itu sistem yang terisolasi? Sistem yang terisolasi itu adalah sistem yang dia benar-benar tidak berinteraksi dengan lingkungan seperti itu. Dan biasanya agar sistemnya itu bisa terisolasi, kita harus mengisolasinya dengan yang namanya dinding adiabatik atau apa namanya ya mengisolasi ya, aku kurang tahu bahasa yang lebih baku. Sistem yang terisolasi dikelilingi atau dilingkupi gitu ya. Itu melakukan kontak termal dengan lingkungan atau dengan sistem lain. Dinding yang tidak adiabatik disebut dengan dinding diatermal. Yang membuat sistem melakukan kontak termal dengan lingkungan. Yang mau ditanyakan? Nah, ketika ada suatu sistem yang dia melakukan kontak termal dengan lingkungan atau dengan sistem yang lain, maka lama-kelamaan kedua sistem tersebut, sistem satu yang sistem lainnya yang melakukan kontak termal, itu akan terjadi yang namanya equilibrium. Jadi karena dia saling kontak ya, maka akan ada suatu proses, entah itu heat transfer atau sesuatu yang lain, yang mengakibatkan kedua sistem itu nantinya akan equilibrium atau setimbang. Oke, kita lanjut mau ke jadi nanti ada sekitar 4 hukum ya tentang termodinamika, hukum ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Saya nggak tahu nanti bisa bahas sampai berapa, mungkin kayaknya hukum ke-0, hukum ke-1, hukum ke-2 kalau ada waktu. Nah, kita tadi kan membicarakan tentang termodinamika ya, yaitu ilmu yang mencari tentang hubungan antara observable obscopic. Nah, kita konkret dari sistem tersebut. Saya ambil contoh konkret gas ideal ya atau gas ya. Nah, untuk sistem yang berbentuk gas dan ini termodinamika ya, kita tidak terlalu memikirkan apa namanya zat penyusunnya, kita hanya melihat secara makroskopik. Untuk gas, maka ada 2 observable makroskopik yang govern, aku kurang tahu bahasa Indonesia-nya apa, yang ya govern ya, yang govern sistemnya itu nanti berperilakunya seperti apa. Dan 2 observable makroskopiknya itu adalah tekanan dan volume. Tinjau sistem gas ideal.
Maka hanya butuh 2 observable makroskopik yaitu tekanan dan volume. Jadi kalau kita tinjau suatu sistem yang isinya gas, maka mengetahui tekanan dari gas tersebut dan volume dari gas tersebut itu sudah cukup bagi kita untuk melihat nanti bagaimana dinamika dari sistem tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan temperatur? Apakah temperatur itu tidak ada hubungannya dengan gas? Nah, nanti Recording in ternyata progress.